Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalani ibadah puasa ini. Selawat beriringkan salam tak lupa kita junjungkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti saat sekarang ini. Sahabat DKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwasanya bulan Ramadan ini memang memiliki banyak sekali keistimewaan dan keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain dalam setahun. Karenanya itu mengapa ibadah berpuasa ini sangat memiliki terkhusus atau sangat memiliki keutamaan. Rasulullah SAW meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sesungguhnya amal manusia adalah untuknya kecuali berpuasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sahabat DKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan ini adalah memiliki atau mempunyai keistimewaan tersendiri daripada bulan-bulan lainnya. Dan juga di antara keistimewaan bulan Ramadan itu atau keutamaan bulan Ramadan, yakninya dapat menghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena penuh keimanan dan keriduannya kepada Allah Ta'ala dan hanya mengharap ridhonya semata, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Muslim. Dan juga hadis lain mengatakan, barang siapa yang sholat 5 waktu dari Jumat ke selanjutnya dan dari Ramadan ke Ramadan, maka dosa-dosanya akan diampuni selagi dia tidak melakukan dosa besar. Dalam dua hadis ini, sahabat DKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bisa meyakini bahwasanya bulan puasa atau bulan Ramadan sungguh sangat memiliki keistimewaan yang begitu sangat bermanfaat bagi kita dampaknya. Selagi atau selama kita tidak melakukan hal-hal zalim atau melakukan kemaksiatan, tidak mengurangi nilai-nilai dari puasa tersebut, maka ganjarannya adalah Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Sahabat DKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya keutamaan bulan puasa yaitu bulan puasa sebagai perisai atau penghalang. Rasulullah SAW bersabda, bulan puasa adalah perisai bagi umat manusia dari api neraka kelak. Dan hadis ini diperkuat oleh Imam Qudsi, Imam Nasai, yaitu puasa adalah perisai selagi ia tidak dirusak. Jadi sahabat DKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas sudah di dalam hadis ini bahwasanya puasa ini bisa menjadi benteng atau bisa menjadi penghalang bagi kita untuk kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk selama berpuasa ini. Dan juga mengapa dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya puasa itu ialah benteng atau perisai, karena dalam bulan puasa ini kita dituntut untuk melakukan semua amal ibadah. Kita dituntut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi nilai-nilai puasa tadi tidak dirusak, contohnya seperti kita memfitnah, kita menggunjing, kita berdusta, itulah hal-hal yang dapat mengurangi nilai-nilai dari puasa itu sendiri. Rasulullah SAW memperingatkan kita dalam sebuah hadis, banyak orang yang berpuasa tetapi hanya rasa lapar yang ia dapat, dan banyak orang yang melakukan sholat malam
tapi tidak mendapatkan nilai dari sholat tersebut, melainkan hanya begadang. Sahabat negatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam berpuasa ini hendaknya kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan waktu-waktu luang kita untuk berserah diri kepada Allah, dikarenakan zaman sudah semakin tua. Kita sudah hampir sampai di akhir zaman. Sudah banyak sekali tanda-tanda kiamat sudah mulai bermunculan di muka bumi ini. Makanya itu, wahai sahabat negatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita, wasari'u ila magfiratikum ayyuhal muslimun, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, wahai umat muslim. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala meletakkan waktu atau tempat di mana kita untuk bertaubat, melainkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersegera mungkin dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ajal atau hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan marilah kita sekali lagi bersyukur sampai detik ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, rezeki, dan masih diberikan nyawa untuk kita bisa bersyukur dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.